Siapa yang tak pernah melihat serangga kecil ini? Bumblebee dengan perawakan mirip lebah namun memiliki tubuh yang gempal. Ternyata Bumblebee memiliki beberapa fitur tubuh dan kehidupan yang unik. Bahkan mereka bisa menyengat berkali-kali dan tidak mati seperti lebah madu biasa. Yuk lihat pembahasan selengkapnya di video kali ini. Hai, selamat datang di Teman Sains. Bumblebee adalah salah satu dari 250 spesies lebah yang ada di dunia. Mereka digolongkan dalam genus Bombus dan mudah ditemukan hampir di seluruh dunia kecuali Antartika. Bumblebee dapat dikenali dari penampilannya yang besar dibandingkan lebah biasa, perut yang membulat dan rambut yang tersebar di sukur juru tubuhnya, berwarna hitam dan kuning atau terkadang mendekati oranye dan merah. Warna-warna cerah ini berguna untuk memberikan sinyal bahaya kepada musuh agar tidak menyerang mereka. Dan seperti lebah pada umumnya, mereka juga memiliki sengat untuk mempertahankan diri. Bicara soal sengat, kita sudah membahas jika lebah menyengat, ia bisa mati karena perut mereka akan sobek ketika mencoba mencabut sengat mereka yang tersangkut. Namun, tidak dengan Bumblebee. Meski sama-sama lebah, sengat pada Bumblebee tidak memiliki pengait, sehingga mereka bisa menancapkannya kepada musuh sebanyak mereka mau. Sebagai agen penyerbukan bunga, sebagian besar spesies Bumblebee memiliki semacam keranjang serbuk sari di kaki belakang. Area ini ditutupi oleh rambut-rambut pendek untuk mengangkut serbuk sari. Fitur ini juga memungkinkan Bumblebee membawa serbuk sari dengan berat seperti berat badan mereka sendiri. Di seluruh dunia, sekitar 2/3 spesies tanaman tergantung pada hewan untuk mentransfer serbuk sari antara bunga jantan dan betina. Ada banyak hewan yang merupakan agen penyerbuk seperti burung, kelelawar, dan kupu-kupu. Tetapi, lebah adalah yang paling penting di sebagian besar ekosistem. Tanpa mereka, banyak tanaman yang tidak dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan makanan bagi banyak makhluk hidup. Menurut National Wildlife Federation, Bumblebee mampu mengepakkan sayapnya hingga 230 kali per detik. Kepakan sayap ini pastinya menggetarkan badan Bumblebee yang ukurannya cukup besar. Getaran ini menyebabkan serbuk sari dari bunga terlepas dan mudah disebarkan kembali ke bunga lain. Selain memiliki perbedaan ukuran tubuh, Bumblebee juga memiliki rasio ukuran sayap yang cukup kecil dibanding lebah lainnya. Tapi itu bukan halangan bagi Bumblebee untuk terbang dengan baik. Bahkan, sebuah penelitian menunjukkan bahwa sayap kecil itu bisa membuat mereka tetap dalam posisi stabil di udara. Dengan kamera berkecepatan tinggi, dapat dilihat bahwa sayap mereka mengepak secara melingkar ke depan dan ke belakang, bukan naik turun atas bawah seperti burung. Gerakan ini membuat semacam pusaran angin kecil di bawah sayap mereka, yang membuat Bumblebee bisa stabil di udara seperti helikopter atau drone. Dalam kesehariannya, Bumblebee adalah makhluk sosial. Ukuran sarang mereka tergantung pada tiap spesies. Rata-rata koloni ini berkisar antara 50 hingga 400 individu. Namun beberapa juga berjumlah sedikit, yaitu hanya 20 individu, dan ada juga yang memiliki sampai 1.700 individu. Dengan terdiri dari ratu lebah, lebah pekerja, dan lebah jantan. Sarang Bumblebee ini bisa dibilang sangat kecil dibandingkan dengan lebah madu yang bisa menampung sekitar 50.000 lebah. Bumblebee sendiri memakan nektar dan juga serbuk sari yang dihasilkan oleh bunga-bunga. Mereka memproduksi madu dengan cara mengunyah serbuk sari dan mencampurkannya dengan ludah mereka, lalu memberikan madu itu kepada sang ratu dan anak-anak lebah sebagai makanan. Meski begitu, mereka tidak menghasilkan madu sebanyak lebah madu pada umumnya, dan mereka menyimpannya di semacam kantung-kantung di dalam sarang mereka yang ada di bawah tanah atau celah kayu. Saat musim berkembang biak, tepatnya musim gugur, ratu muda yang disebut Janus meninggalkan sarang dan akan kawin dengan pejantan yang disebut drone. Namun telur tidak akan langsung dibuai begitu saja, melainkan ratu muda akan menyimpan sperma pejantan dalam organ yang bernama spermatheca. Setelah musim gugur dan cuaca mulai mendingin, Bumblebee jantan dan pekerja akan mulai mati berguguran, sehingga meninggalkan ratu muda untuk berhibernasi di dalam sarangnya. Kemudian ketika suhu mulai menghangat di awal musim semi, ratu akan keluar dari hibernasinya dan mencari tempat yang cocok untuk membuat koloninya lagi dari awal. Nah, sperma yang telah ia simpan sebelumnya akan dilepaskan ke sel telur, sehingga telur bisa berkembang di sel lilin yang telah ratu buat. Dan faktanya, untuk membuat koloni baru, ratu lebahlah yang mengerjakan semua pekerjaan, dari membuat sarang,
mengerami telur, hingga memberi makan larva. Kemudian setelah 2 minggu telur akan menetas dan ratu akan memberikan mereka serbuk sari sebagai makanan. Ketika larva sudah berusia 2 minggu, mereka akan membuat kepompong dan tinggal di dalamnya sampai mereka tumbuh menjadi lebah dewasa. Seiring berjalannya musim, koloni tumbuh semakin besar dan akhirnya mulai menghasilkan pejantan, pekerja, dan ratu baru. Biasanya lebah jantan akan meninggalkan sarang dan tidak kembali lagi. Mereka menghabiskan waktunya hanya dengan memakan nektar bunga dan terus mencoba kawin. Begitu juga dengan ratu baru yang meninggalkan sarang mereka untuk memulai siklus koloni yang baru lagi. Karena periode siklus yang singkat inilah, umur bumblebee pekerja hanya berkisar dari beberapa minggu hingga 1 bulan, sedangkan ratu bisa hidup lebih lama dari itu. Selain diamati perilakunya di alam, peneliti juga membawa 45 ekor bumblebee ke dalam sebuah laboratorium. Peneliti melakukan 3 eksperimen dengan memberikan bumblebee beberapa bola. Eksperimen ini untuk melihat apakah perilaku lebah bisa seperti hewan lain saat dilatih melakukan sesuatu. Eksperimen pertama, dalam sebuah kotak, bumblebee diberikan beberapa bola. Di sana mereka terlihat tertarik dan mencoba bermain dengan bola-bola tersebut. Kemudian, eksperimen kedua dengan memberikan mereka imbalan makanan manis. Penerapan ini seperti bagaimana manusia melatih anjing untuk melompat sebuah lingkaran. Uniknya, sepertinya bumblebee tidak terlalu menghiraukan imbalan tersebut dan tetap bermain sesukanya, meskipun bumblebee lain di sana diberi makanan manis. Kemudian, pada eksperimen ketiga, peneliti membiarkan bumblebee dengan bola-bolanya dan makanan yang tersedia tanpa batas di dekat mereka. Nah, uniknya bumblebee tetap saja sibuk dengan bola yang diberikan. Kesimpulan dari percobaan ini adalah bumblebee memang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dengan adanya eksperimen tersebut memperlihatkan bahwa bumblebee melakukan sesuatu bukan hanya karena makanan atau ingin kawin dengan sesuatu karena dorongan seksual. Namun murni rasa penasaran dan tampaknya bumblebee memiliki ketertarikan dengan bola yang bisa menggelinding ini. Meski memiliki kehidupan yang hebat, banyak spesies bumblebee yang dimasukkan ke dalam daftar terancam punah, rentan, atau hampir terancam. Misalnya bumblebee kuko yang terdaftar sebagai hewan sangat terancam punah oleh IUCN. Ada banyak faktor yang diperkirakan menjadi penyebab penurunan populasi bumblebee dan lebah secara keseluruhan. Beberapa ilmuwan beranggapan bahwa mungkin ada penyakit yang membunuh lebah. Yang lain juga meyakini bahwa polusi, pemanasan global, atau kurangnya bunga asli mungkin menjadi penyebabnya. Bumblebee dan banyak lebah lainnya memiliki peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati dan ketersediaan pangan. Untuk itu, kita harus sama-sama mengupayakan agar populasi serangga ini tetap terjaga. Seperti dengan menyediakan tanaman yang merupakan makanan lebah, tidak menggunakan pestisida, dan tidak membunuh lebah. Hey, kalian ingin membahas apa di video selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya, dan pastikan subscribe channel Teman Sains untuk update tiap minggunya. Sampai jumpa dan terima kasih.